memaknai kesendirian dan kesepian dalam kehidupan manusia, dari filsafat hingga spiritualitas. Di bab ini, kita akan mengeksplorasi konsep kesendirian dan kesepian dari sudut pandang filsafat, psikologi, hingga spiritualitas. Kesendirian, meski terkadang dianggap negatif oleh banyak orang, ternyata memiliki dua dimensi utama, sisi positif yang produktif dan sisi negatif yang menyakitkan. Pemisahan antara dua kondisi ini penting untuk dipahami, terutama melalui dua istilah bahasa Inggris yang berbeda, meskipun sama-sama berarti sendiri, loneliness atau kesepian, konotasi negatif, dan solitude atau kesendirian, konotasi positif. Sendirian merupakan hakikat dasar manusia yang di satu sisi tidak bisa dihindari, namun bisa dimaknai dan dimanfaatkan secara bijak. Pemahaman terhadap kesendirian dan kesepian memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan psikologis, membentuk kebijaksanaan, dan menjadi sarana menuju kesadaran spiritual. Bab ini bertujuan membantu memahami bagaimana mengelola kesendirian agar tidak terjebak dalam kesepian yang merusak, melainkan menjadikannya titik awal pengembangan diri dan penguatan spiritual. Memahami kesendirian dan kesepian perbedaan esensial. Kesendirian adalah kondisi berada dalam keadaan sendiri tanpa kehadiran orang lain atau alone. Tetapi tidak selalu berarti mengalami kesepian atau lonely. Loneliness adalah kondisi perasaan tersiksa, terasing, dan hampa yang diakibatkan oleh perasaan tidak dipahami atau tidak terpenuhinya kebutuhan sosial emosional. Meskipun mungkin ada banyak orang di sekitar, solitude adalah kesendirian yang dipilih dan dinikmati, di mana seseorang merasa damai dan produktif tanpa terganggu oleh orang lain. Kesendirian adalah kondisi eksistensial yang merupakan fakta dasar manusia. Lahir sendirian, hidup sendirian, dan mati sendirian. Kutipan dari Osho, semua hubungan sosial bersifat artifisial dan sementara yang pada akhirnya akan mengantar kita ke kesendirian yang hakiki. Penting memahami bahwa orang bisa merasa kesepian meski berada di tengah keramaian, dan sebaliknya bisa menikmati kesendirian meskipun sendiri tanpa satupun teman. Kesadaran akan perbedaan ini dapat mencegah kesalahan persepsi diri, seperti merasa gagal atau terasing hanya karena kesendirian. Jenis-jenis kesepian dan dampaknya. Kesepian dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang memberikan gambaran bagi kita untuk mengenali kondisi diri. Kesepian emosional terjadi bila jiwa merasa kosong, tidak terpenuhi secara emosional, meskipun dikelilingi banyak orang. Kesepian sosial, minimnya jumlah relasi sosial yang memunculkan perasaan terisolasi. Kesepian eksistensial, rasa berbeda dan asing dari lingkungan sosial karena perbedaan minat, budaya, nilai, atau keyakinan. Kesepian situasional, kesepian yang muncul dalam kondisi atau waktu tertentu, misalnya saat sedang sendiri di malam hari atau ketika sedang menghadapi masalah tertentu. Kesepian kronis, kesepian yang berlangsung lama dan konstan, dapat menyebabkan gangguan psikologis dan kesehatan. Kesepian kronis berakibat pada penurunan self-esteem, stres berat, depresi, dan pun potensi risiko kematian yang meningkat hingga level yang setara dengan merokok
1 bungkus rokok per hari. Ini adalah gambaran nyata betapa kesepian dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan. Pandangan ini menekankan bahwa usaha memaknai dan mengelola kesendirian secara positif bukan hanya soal psikologis, tetapi juga menyangkut keselamatan fisik dan mental. Kesendirian dan tipe kepribadian introvert dan dampaknya, beberapa orang secara alami memiliki kecenderungan introvert yang justru merasa nyaman dalam kesendirian dan merasa kehadiran orang lain sebagai beban. Ciri-ciri introvert meliputi merasa capek dan butuh waktu sendirian setelah berinteraksi sosial intens, menghindari lingkungan berisik, dan lebih memilih aktivitas yang dilakukan sendiri, memiliki lingkaran pertemanan kecil dan eksklusif, sering merasa tidak dimengerti oleh orang lain, sehingga berkembang ekspektasi tinggi pada teman-teman yang sering berujung kecewa, memiliki gaya komunikasi dan berpikir yang cenderung tertutup dan pendiam. Terdapat variasi introvert seperti social introvert, thinking introvert, anxious introvert, dan restrained introvert yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda, namun semua cenderung menikmati kesendirian. Penting untuk menyikapi sifat introvert secara positif, bukan sebagai kekurangan. Karena ini adalah ciri kepribadian alami, bukan sesuatu yang buruk. Menerima kesendirian dan mengubah loneliness menjadi solitude. Salah satu kutipan dari Sartre yang terkenal, "If you are lonely when you are alone in bad company," menekankan bahwa perasaan kesepian saat sendiri adalah tanda kita belum berdamai dengan diri sendiri. 5 langkah utama untuk memaknai kesendirian secara positif. Acceptance atau menerima, sadari dan akui kondisi kesendirian dan kesepian ini tanpa menyangkal. Reflection atau renungan, pahami akar penyebab kondisi tersebut. Apakah dari lingkungan, diri, atau mental? Serempak. Self-development, pengembangan diri, upayakan perbaikan dan pembelajaran untuk mengelola rasa suka dan tidak suka. Action atau bertindak meski kesepian, tetap aktif berkarya dan jangan berhenti melangkah. Social support, dukungan sosial, terus menjalin komunikasi, minimal dengan sedikit orang yang memberi semangat. Spirituality, jangan lepaskan keimanan dan keyakinan kepada Tuhan sebagai pusat kekuatan. Dengan pendekatan ini, kesendirian menjadi proses yang produktif dan bermakna, yaitu solitude, makna positif kesendirian, pembuktian diri, kebebasan, dan pemenuhan diri. Kesendirian bukan hanya kenyataan, tetapi bisa menjadi alat pembuktian diri yang sesungguhnya. Kutipan dari Mahatma Gandhi menegaskan keberanian sejati diuji saat seseorang berdiri sendiri, bukan dalam keramaian. Kesendirian memungkinkan kita tetap menjadi baik dan benar tanpa didasarkan pada penilaian atau pengaruh orang lain. Kesendirian adalah simbol kebebasan eksistensial. Sebagaimana Arthur Schopenhauer dan Sartre jelaskan, seseorang bebas saat sendirian karena tidak terhalang oleh ekspektasi atau aturan sosial. Leonardo da Vinci menambahkan, saat sendirian, seseorang memiliki kontrol utuh atas dirinya, sementara kehadiran orang lain membuat kita berkompromi dan kehilangan sebagian kebebasan itu. Kesendirian adalah sarana pemenuhan diri dan produktivitas. Seperti yang dikatakan Picasso, tanpa kesendirian, tidak ada pekerjaan serius atau kreativitas
yang dapat terwujud sendirian menjadi ruang fokus yang tak terganggu sehingga memungkinkan kita mewujudkan cita-cita. Dalam konteks spiritual, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang harus ditempuh sendiri, meskipun dibimbing guru sekalipun. Novelis Orhan Pamuk mengungkapkan bahwa sakitnya kesepian justru memancing imajinasi kreatif dalam berkarya. Kesendirian sebagai jalan kesadaran spiritual. Kesendirian dalam konteks spiritual membawa kita menuju kesadaran ilahiyah dan kedekatan dengan Tuhan. Thomas Merton menjelaskan, orang yang takut kesendirian akan selalu mengalami kesepian, tidak peduli berapa banyak orang di sekelilingnya. Belajar berdamai dengan kesendirian dan kesepian adalah kunci untuk menghadapi kenyataan hidup dan memilih realitas daripada ilusi hubungan sosial. Pada akhirnya, kesendirian mengarahkan kita pada kesadaran akan kehadiran Tuhan yang nyata di dalam diri. Islam mengajarkan pentingnya uzlah atau menjauhkan diri dari keramaian sebagai salah satu metode riyadah atau latihan spiritual. Dalam tasawuf dikenal 3 istilah penting: uzlah, menjauh dari keramaian; zuhud, jiwa yang tidak tergoda oleh duniawi; kholwat, menyepi berdua dengan Tuhan untuk bertafakur. Kesendirian yang bermakna spiritual menjadikan individu tidak hanya menyadari kesendirian yang hakiki, tetapi juga menemukan kesatuan diri dengan seluruh ciptaan Tuhan. Salah satu dalil pendukung adalah ayat Al-Quran, surat Al-Maidah 5:105, yang mengutamakan perhatian kepada diri sendiri dan mempersiapkan jiwa agar tidak mudah tergoda oleh kondisi negatif di sekitar. Uzlah dan keutamaan kesendirian dalam perspektif Islam. Kesendirian memungkinkan meningkatnya kesempatan untuk beribadah dan tafakur tanpa gangguan. Uzlah meminimalkan dosa-dosa sosial seperti gosip dan fitnah karena tidak ada interaksi yang memicu hal tersebut. Menjauh dari amanat amar ma'ruf nahi mungkar sementara waktu agar menjaga fokus spiritual dan mental. Kesendirian menghindarkan kita dari sikap pamer dan kompetisi sosial yang merusak keikhlasan, melindungi diri dari perilaku buruk di lingkungan sekitar dan gangguan sosial, mengurangi tekanan akibat harapan berlebihan dari orang lain dan masyarakat. Dengan uzlah, jiwa kita diasah agar kuat dalam menghadapi godaan dan lebih bersandar pada Tuhan. Tuntunan spiritual dan ilmiah tentang menyikapi kesendirian. Hadis Rasulullah menyarankan, saat masyarakat dalam keadaan kacau dan penuh konflik, umat dianjurkan untuk menjaga diri, berbicara bijak, dan menjaga jarak demi keselamatan jiwa. Ibnu Somad menegaskan bahwa manusia zaman sekarang lebih banyak menjadi penyakit daripada obat. Oleh karena itu, penting menjauh dari pengaruh negatif. Pesan utama adalah pemilahan diri dan lingkungan secara bijak melalui prinsip uzlah. Kesendirian dengan pendekatan tepat bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan dan kedewasaan jiwa. Pepatah yang menegaskan hal ini, alone great eagles fly, alone great lions hunt, alone great souls walk. Jiwa hebat adalah yang mampu berjalan sendiri, tetapi tidak pernah sendiri tanpa Tuhan.